masyarakat, kemudian yang akan melakukan unjuk rasa juga tolong betul-betul tidak melakukan aksi-aksi anarkis. Ikuti aturan-aturan hukum, aturan-aturan main dalam penyampaian pendapat umum. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya ingin ke Kapolri. Pak Kapolri, terkait rencana unjuk rasa tanggal 4 November. Ya. Supaya tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan atau supaya tidak simpang siur informasi yang beredar di dunia maya, apa persisnya yang sudah diantisipasi untuk rencana demo itu, Pak Kapolri? Baik. Jadi memang kalau kita melihat bahwa demo ini di-trigger oleh dugaan ya, kasus penistaan atau penodaan agama dengan terlapor Saudara Basuki Cahayapurnama. Sampai hari ini kita sudah menerima ada 11 laporan polisi dan kita sudah melakukan proses. Kemudian pada tanggal 14 Oktober, sebelum 14 Oktober beberapa komponen menyampaikan akan melakukan unjuk rasa. Dan kita sudah berdialog dengan yang melakukan unjuk rasa, apa tujuannya, rutenya, berapa orang, dan lain-lain. Dan mereka menyatakan menjamin untuk aman. Sehingga pada saat tanggal 14 Bisakah Oktober, dibagi sekarang Pak, ada berapa banyak yang akan unjuk rasa, konsentrasi ada di mana dan sebagainya, supaya masyarakat juga tahu itu apa yang 14 Oktober ya. Oh, yang 14 Oktober yang lalu. Kita sudah tahu bahwa ini situasinya memang berlangsung, alhamdulillah aman. Ya. Dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Dan itu sasarannya memang ke Balai Kota. Karena untuk menyampaikan pendapat atau ekspresi mereka kepada gubernur yang dilaporkan. Ya. Nah kemudian tanggal 4 November nanti komponen-komponen ini juga akan melakukan aksi unjuk rasa, penyampaian pendapat di muka umum. Tujuannya adalah ke istana dengan tujuan ada dua hal. Yang pertama adalah meminta kepada Bapak Presiden untuk menyampaikan statement bahwa kasus yang dilaporkan ini akan diproses secara hukum. Yang kedua, sesuai dengan tagline-nya dari aksi ini adalah meminta agar penjarakan Ahok. Kami sudah melakukan dialog dengan yang akan melakukan unjuk rasa, komponennya termasuk pimpinannya Ustadz Bahtiar Nasir dan juga Habib Rizik serta beberapa komponen lain. Okay. Bahwa kalau tuntutan yang pertama itu masih memungkinkan karena Presiden adalah kepala lembaga eksekutif. Proses hukum itulah wajar statement itu. Tapi kalau meminta agar Presiden melakukan memenjarakan Saudara Basuki Cahayapurnama, itu jelas keluar dari domain sebagai pimpinan eksekutif. Karena penjarakan itu artinya adalah penahanan. Kalau penahanan itu adalah upaya paksa dalam konteks yudikatif, konteks penegakan hukum. Okay. Presiden bukan pimpinan lembaga yudikatif. Namun polisi berada pada posisi yang memang overlapping antara di bawah lembaga eksekutif dalam konteks Kamtibmas dan perlindungan masyarakat, tapi dalam konteks penegakan hukum kepolisian pada domain yudikatif. Baik, Pak Tito, sebelum nanti kita masuk lebih detail tentang apa yang diinginkan oleh para pendemo dan sebagainya, situasi negeri ibu kota pada tanggal 4 nanti Anda sudah menjamin insya Allah akan aman saja Pak? Insya Allah aman, karena kita juga sudah melakukan dialog dengan komponen-komponen ini. Unjuk rasa mereka mengatakan unjuk rasa damai konstitusional, artinya sesuai aturan main. Kita sudah menyampaikan bahwa aturan main dalam unjuk rasa atau penyampaian pendapat itu diatur dalam undang-undang. Okay. Kami pun akan ikut pada aturan itu. Jadi sepanjang unjuk rasa itu dilakukan, unjuk rasa atau demonstrasi itu adalah hak ya, dan juga kebebasan dalam menyampaikan ekspresi. Dijamin oleh undang-undang nomor 998. Tapi tidak bersifat absolut. Ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan. 1, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain. Misalnya pejalan raya, kemudian di stop, kemudian dilempari, tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh mengganggu ketertiban publik, ketertiban umum. Jadi misalnya ada yang unjuk rasa,
tiba-tiba di tempat lain ada yang melakukan kejahatan, tentu tindakan kita akan berbeda. Oke. Yang ketiga adalah harus mengindahkan etika dan moral. Jadi pada saat berbicara tidak boleh menghujat etika dan moral sesuai dengan moral kita orang Indonesia, orang Asia Timur. Yang keempat adalah harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Itu sudah undang-undang yang mengatakan itu dan dibuat oleh rakyat sendiri. Oke. Nah, kami nanti sebagai penegak hukum tentunya bersama dengan Pak Panglima, kami akan mengikuti koridor hukum itu. Sepanjang dilakukan dengan tata cara yang damai, konstitusional, tentu kita akan amankan juga dengan kita berikan perlindungan pelayanan kepada mereka. Oke. Kita amankan. Saya mau ke Panglima, apa yang kemudian sudah disiapkan oleh Panglima? Kemudian ada yang mengatakan, wah kalau tentara sudah turun tangan berarti skalanya berbeda nih. Apakah memang skalanya berbeda yang unjuk rasa besok? Nana begini, dalam konteks ini mari kita berpikiran positif. Bahwa yang akan melaksanakan demo itu adalah saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Mereka kata Kiai Abdul Mukti tadi tidak punya tempat di mata Najwa, sehingga mereka di jalan raya, ya kan, ke istana. Jadi kita berpikiran positif, kemudian kita mengawal, ya, TNI turun, BKU Kepolisian Republik kita mengawal agar saudara-saudara kita akan menyampaikan aspirasinya itu tercapai. Dengan tenang, tertib, tercapai, menyampaikan, sehingga mereka pun mematuhi aturan-aturan tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Tetapi Pak Kapolri dengan saya sepakat, kita bukan hanya melindungi saudara-saudara kita melakukan demo, tapi kita juga harus mempersiapkan saudara-saudara kita yang beraktivitas, karena itu hari-hari biasa, mencari nafkah, hidup tenang, kita harus melindungi itu juga. Dan melindungi semua anak bangsa yang bersama-sama sedang berjuang mengatasi kondisi ekonomi yang sulit ini untuk bangkit dan terus bangkit. Tadi ada kata kunci konstitusional. Kuncinya di situ juga, Panglima? Iya, betul. Konstitusional. Jadi seperti apa yang akan diduga tidak akan konstitusional itu yang seperti apa? Kalau kemudian konstitusional menjadi kunci bagaimana menilai penyelenggaraan demo nanti? Contohnya demo anarkis. Kemudian akan merugikan, akan mencelakai dari masyarakat-masyarakat lainnya. Dengan demikian maka secara undang-undang masyarakat biasa pun yang mengetahui itu harus mencegah, apalagi sebagai aparat. Dan kita mempersiapkan semuanya itu agar masyarakat tenang. Makanya ini kita berpikir positif, diharapkan pada tanggal 4 besok masyarakat beraktivitas seperti biasa, anak-anak sekolah biasa saja. Ada seruan untuk diliburkan, seruan untuk tidak masuk kerja. Itu adalah seruan yang membuat masyarakat takut. Lupa yang menyuruhkan itu. Bahwa semua warga negara kesatuan Republik Indonesia itu mempunyai gen kesatria dan patriot. Dia tidak takut apa-apa. Buktinya, pada saat kita memerdekakan bangsa ini bersama-sama, dengan semboyan merdeka atau mati, dengan senjata tradisional, melawan senjata termodern, mereka berani kok dan menang. Jadi bangsa ini adalah mempunyai gen atau keturunan patriot dan ksatria. Jangan ditakut-takutin, nggak bakalan takut. Tidak bakalan takut ya? Tidak bakalan takut. Saya ingin ke Pak Said Agil atau siapapun yang nanti ingin menanggapi. Demo tanggal 4 nanti yang direncanakan yang sudah kemudian membuat sibuk Pak Panglima dan Kapolri. Apakah demo itu demo yang menurut Anda sudah tepat, proporsional, memang sudah wajar dilakukan? Menurut saya sudah bukan lagi masalah Pak Ahok, bukan lagi masalah Al-Maidah 51, yang saya khawatirkan lebih dari itu. Ingat ya, di Tunis itu terjadi Arab Spring dimulai dari Tunis itu, satu orang tukang sayur ingin menyampaikan protes di depan gedung parlemen. Tidak didengar oleh parlemen, bunuh diri, menyiram dengan bensin dirinya dan membakar dirinya, mati. Dari situ seluruh Tunis gejolak dan terjadi penggulingan terhadap Presiden Zainal Abidin bin Ali, merambah ke Mesir, Hosni Mubarak pun terguling, merambah lagi ke Libya, Muammar Gaddafi tertembak di gorong-gorong air, ke Suriah yang sampai sekarang sudah 4 tahun. Analogi itu kalau diterapkan sekarang menurut Anda? Sebenarnya
bukan watak orang Indonesia begitu. Bukan orisinil watak karakter kita bangsa Indonesia yang sudah toleran, yang sudah berbudaya. Kita jadikan budaya sebagai infrastruktur agama dan sudah baik sebenarnya. Nah, tapi makanya pemikiran radikal ini sebenarnya asing bagi kita. Asing bagi kita. Yang radikal yang mana nih Pak Kiai? Khilafah kembali zaman Abu Bakar Umar itu asing bagi kita itu. Kita harus break dulu Pak Kiai, tapi saya ingin minta lebih jelas lagi. Yang radikal itu yang mana? Apakah kemudian demo tanggal hari Jumat itu juga sesuatu yang harus disikapi? Dan apakah ada kelompok-kelompok lain yang menunggangi? Setelah pariwara tetaplah di Mata Najwa.